Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nursifa dengan NIM 2008110013 dari kelas 5A jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pengembangan strategi BIPA yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti, Magister Pendidikan. Di video ini saya akan membahas 4 poin yang ditanyakan oleh dosen saya. Yang pertama ada alasan tertarik mempelajari BIPA. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Yang ketiga, metode yang diterapkan dalam pembelajaran BIPA. Dan yang keempat, contoh salah satu metode yang bisa diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, alasan tertarik mempelajari BIPA. Karena saya ingin menjadi pengajar dan juga ingin memperdalam bahasa Indonesia serta memperkenalkan budaya Indonesia kepada penutur asing dan juga ingin lebih tahu dalam lagi mengenai BIPA. Pertanyaan yang kedua yakni hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Saya akan membahas 3 poin. Yang pertama ada pembelajaran terintegrasi, yakni yang mempelajari 4 keterampilan bahasa yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pengajar BIPA harus bisa melaksanakan 4 keterampilan bahasa ini kepada penutur asing agar pembelajaran BIPA bisa terlaksana dengan baik. Lalu poin yang kedua, pembelajaran berbasis budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memperkenalkan budaya fisik maupun non-fisik dari budaya tersebut. Pembelajaran BIPA berbasis budaya fisik misalnya dengan memasukkan konten-konten wisata dan budaya yang menjadi ciri khas tertentu. Lalu poin yang ketiga, pembelajaran berbasis teks. Fungsi mempelajari pembelajaran berbasis teks ada 4. Yang pertama ada kognitif, yaitu pengajar bisa memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Contohnya alat musik atau kesenian. Lalu yang kedua membangun kerjasama. Lalu yang ketiga membangun kerjasama secara mandiri. Dan yang keempat melatih untuk bisa memberikan permodelan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama ada metode tata terjemahan atau metode grammar translation. Metode ini adalah metode awal yang digunakan dalam mempelajari bahasa dengan pusat kajian pada tata bahasa atau unsur gramatikal. Fokus dari metode ini adalah untuk penerjemahan teks-teks kalimat, tata bahasa, dan memperbanyak pembelajaran kosakata. Yang kedua, metode audiolingual. Metode audiolingual ini adalah metode pembelajaran bahasa yang diaplikasikan dengan mempelajari bahasa untuk membentuk kebiasaan berbahasa atau kebiasaan menggunakan bahasa tersebut. Metode audiolingual ini akan melatih keterampilan menyimak dan berbicara pada siswa. Selain keterampilan menyimak, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat, ide, atau argumentasi dari setiap dialog atau tindak komunikasi yang berlangsung. Yang ketiga, metode respon fisik total adalah metode pembelajaran bahasa yang digunakan untuk mengeksplor sejauh mana respon fisik yang diberikan siswa melalui instruksi-instruksi sederhana yang diberikan guru terkait pembelajaran bahasa. Dengan instruksi-instruksi tersebut, siswa dapat melakukan aksi atau aktivitas dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat, metode langsung. Metode langsung adalah metode yang memfokuskan perhatian pada cara penggunaan bahasa asing sebagai alat komunikasi. Metode ini memfokuskan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bahasa target. Maka siswa langsung dituntun oleh pengajar bahasa yang menerjemahkan kosakata yang belum diketahui oleh siswa. Lalu yang kelima, metode cara diam. Pada metode ini yang lebih banyak berbicara atau beraktivitas dalam pembelajaran bahasa adalah siswa. Metode ini dilakukan dengan cara pengajar memberi sedikit instruksi, kemudian meminta siswa untuk melakukan apa saja yang mereka bisa atau yang dapat mereka lakukan dengan instruksi tersebut. Misalnya pengajar mengatakan, hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman masa lalu. Yang memiliki pengalaman di masa kecil silahkan maju bercerita di depan kelas. Metode diam ini juga dapat dipermudah dengan menggunakan media pembelajaran seperti penggunaan gambar, peta, denah, dan sebagainya. Lalu yang keenam, metode pembelajaran bahasa komunitas. Komunitas pembelajaran bahasa adalah metode yang digunakan dengan sudut pandang pendekatan pembelajaran berlangsung. Komunitas pembelajaran bahasa juga dapat diimplementasikan dengan cara membangun jejaring sosial media antara guru atau dosen atau siswa atau mahasiswa dalam kelompok dalam grup, namun bersifat personal. Contohnya grup chat WhatsApp mahasiswa bahasa
grup chat kelas A1 Bahasa Indonesia dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu metode Suggestopedia. Metode ini adalah metode pembelajaran bahasa yang dapat diaplikasikan pada siswa yang memiliki sifat reseptif namun cenderung memiliki sedikit keraguan untuk merespons. Metode ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu topik mengenai materi pembelajaran. Kemudian siswa diberi pengantar berupa clue atau kata kunci dari topik tersebut. Selanjutnya mereka memberikan respons dari objek yang disajikan oleh pengajar. Misalnya, pengajar memberikan topik tentang manfaat air bagi kehidupan. Maka pengajar harus memberikan stimulus berupa menyebutkan kata kunci dari topik tersebut seperti kegunaan air untuk tumbuhan, untuk tubuh manusia, hewan, untuk tanah, di air, dan di laut ada hewan apa saja, dan sebagainya. Metode dengan penekanan pada penggunaan prinsip-prinsip komunikasi sebagai tujuan utama dalam pengajaran bahasa. Lalu yang ke-9 ada metode komunikatif interaktif. Lalu yang ke-10 ada metode pembelajaran berbasis teks. Metode pembelajaran berbasis teks merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan teks yang sudah diajarkan. Pada pembelajaran berbasis teks di kelas, siswa dituntut untuk memahami setiap jenis teks, kemudian mendemonstrasi struktur, isi, dan bahasanya. Lalu pertanyaan yang keempat mengenai contoh singkat penerapan metode yang bisa dilakukan di dalam kelas. Saya mengambil dari metode respon fisik total, yakni metode pembelajaran bahasa yang digunakan untuk mengeksplor sejauh mana respon fisik yang diberikan siswa melalui instruksi-instruksi sederhana yang diberikan pengajar mengenai pembelajaran bahasa. Metode ini mengajarkan bahasa dengan cara memberikan perintah sederhana kepada siswa. Contohnya, silakan berdiri atau ambilkan buku itu lalu